Karena satu tubuh ini, Anda kalau ngomong manunggaling kawula Gusti, ini perbedaan di sini. Tapi berfungsi sesuai porsi dan proporsinya. Nah, ketika kita ini terpecah oleh ilusi, kita menganggap sesuatu yang berbeda itu adalah sesuatu yang rendah dan kita lebih tinggi, dan itu buruk bagi kita, salah. Dan kita mendikotomikan adanya hamba dan Gusti. Kita mendikotomikan antara langit dan bumi, padahal bumi itu bagian dari langit dan kawula itu bagian dari Gusti, tidak terpisah. Struktur, nitrogen, partikel, semua tidak terpisah. Nah, kita baca mulai dari apa? Aspek kulit, kita baca diri kita. Oke. Tangan kan beda karo kuping, tapi kan berfungsi sendiri-sendiri. Terus kan manunggal dalam satu hukum namanya tubuh. Sama. Jagat isine ya enek wong ki sing dadi ngono, dadi tangan ki dadi punggawa, dadi kuping ki dadi wong wiritan, iki dadi raja berarti mimpin kayak dene utek. Itu dalam satu tubuh namanya universalitas. Itu namanya manunggal. Nah, kebetulan kalau saya yang duduk di sini itu kebetulan saya lebih tahu duluan dan sampai belum gitu. Padahal tak apusi gitu. Jadi yang penting pitukone itu niat dan tekad. Terus ngelenggono itu mau. Jadi ini nek ngene bahasane tak campur Jawa karo Indonesia wae nggih. Engko anak sing komen Mas bahasanya kudu Indonesia semua, sing siji nek gak Jawa gak nges, wis repot meneh. Ini kemarin ya acara itu diadakan begitu saja, jadi secara spontan. Persiapannya tidak semendetail mungkin, jadi memang ngadakan acara pengen serasean dari Mas Indra yang ngaji rasa ini, akeh sing bertanya gitu, ya wis adakan saja. Jadi memang kita langsung ngadainnya wis secara spontan, jadi ya ngapunten jika ada kekurangan dan hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari sarana prasarana gitu. Yang penting urusan kita itu tempatnya bukan terikat kepada tempat yang ada di luar diri kita, tapi batin kita. Nek batinnya gak kemerungsung apa wae bakal penak. Tapi nek batinnya kemerungsung, bawa fasilitas secara materialnya mewah, benek ya, pikirannya tetap benek, itu tetap menjadi penderitaan, dasar penderitaan kita. Terus ini nanti saya cuma ngasih beberapa masukan, ngasih beberapa ajaran. Masukan ini berarti urun rembuk ya, urun rembuk tentang apa sih uger-ugernya orang Jawa, bagaimana perspektif kenusantaraan, karena Nusantara ini adalah berarti memiliki antropologinya adalah kejawaan. Jawa itu jero, Jawa itu ngerti, Jawa itu runtut dan logis, dan Jawa bukan Jawi. Nek Jawi kan Jowo, nek Jawa jero. Jadi nek kula tiyang Jawi, nah itu mungkin ada kesalahan frase yang memang harus kita benahi bareng-bareng. Jadi Jawa itu sebab, Jawi itu konsekuensi dari sebab, jadi akibat. Jadi nek aku nggo blangkon, iki sebabnya Jawa. Tapi bukan berarti nek terus nggo blangkon iki kejawen, bukan gitu. Jadi kejawen itu produk dari Jawa. Berarti esensinya adalah batin. Nah, seorang saat ini golek mie instan hasil gitu. Jadi prosesnya apa iso dadi nggo blangkon, iso dadi asih asah asuh itu apa? Mergo Jawa. Makanya orang Jawa kan gitu, nek diarani orang Jawa berarti belum ngerti. Nah, nanti di sini saya saring semua ajaran yang menurut saya itu adalah ajaran Jawa, karena turun temurun ajaran itu mengalami decrease ya semenjak abad 15 pasca Majapahit lengser. Memang kita banyak kehabisan manuskrip kuno kita, yang akhirnya orang-orang kita sendiri tidak ada yang mau nguri-nguri dan bisa menerjemahkan aksara. Jadi wong Jawa ki di aksara. Bangsa yang memiliki aksara itu sebenarnya bangsa yang memiliki peradaban. Nah, ini sebelum di Majapahit pun kita sudah mengalami banjir praloyo ya, kira-kira 14.000 tahun yang lalu. Banjir besar ini menenggelamkan seluruh sepertiga peradaban bumi. Nanti kita ulas sedikit sejarahnya enenge Jawa ini piye gitu ya, kita uri sedikit-sedikit. Nanti kisah itu nanti kita lanjutkan. Yang penting dasarnya adalah jenengan ke dihapusi judul yang ngaji rasa apa Kundalini gitu sebenarnya. Kundalini ki apa gitu kan. Dan nanti coba akan dibedah manunggaling kawula Gusti step 1, trap 1.
Kita mempelajari perangkat tubuh kita, tubuh awak dhewe, antropologinya manusia. Secara anatomi ini nanti kita bedah menjadi lebih konkret ya, anatomi Jawa. Jadi versi Jawa itu punya anatomi dan fisiologinya sendiri. Sekarang untuk memulai itu kita wening cipta dulu sejenak. Kita dibekali wening cipta atau hening cipta. Nah, semoga cipta Anda tidak menggoda Anda, bikin semurni-murninya cipta Anda sendiri. Apapun yang terjadi sesungguhnya adalah realitas cipta Anda sendiri. Oke, monggo sedulur-sedulur kita mengheningkan cipta sejenak. Semoga kita bisa memasuki fase terhalus dari getaran yang memancar di dalam diri kita. Ung wilahing sekaring bawana langgeng, ingsun anyekseni ora ana pangeran nanging ingsun anyekseni ora ana pangeran ingsun mlebu ing sakjroning kerasu. Hung wilahing sekaring bawana langgeng sampun dipungkasi paringana kuat waras akas awas jejeri saka lajre ingsun bali marang pribadi kang sadar. Hung wilahing sekaring bawana langgeng. Oke, kita lanjutkan. Ini dibuka saja. Coba dibuka saja, ini dibuka saja. Nggih, punten. Ora ulap toh? Mboten ulap toh? Tanah ya awan ya padang alame. Jadi niki nggih, jadi kita bersinergi bareng-bareng untuk nandur, untuk menanam lagi bibit kawruh ya. Kalau zaman dulu kawruh itu diwejangkan bengi, sirep anglayu nek wengi peteng saiki awan nggih. Karena zamannya wis beda, sarana dan prasarananya berbeda, konstelasi ruang waktunya berbeda. Nah sekarang biar tidak tenggelam ajaran kuwi harus ayo diugem dan ditandur ulang bareng-bareng. Jadi saya sendiri berangkat ketika mendapat guru itu diwaris ilmu ora oleh diwedarne gitu, ora oleh diwejangne secara sembarangan dan lain sebagainya gitu. Tapi di sisi lain Nusantara kudu bangkit. Lagi piye premise iki? Sing siji gak oleh medarke ilmu, sing siji njaluk Nusantara bangkit. Berarti antara tujuan gitu dan lakon ini sudah sangat berbeda dan bergeser. Nah, akhirnya kita petakan sebenarnya itu adalah wisdom leluhur kita. Jadi nek ilmu ora oleh diwedarke, zaman waktu itu tuh memang dinamika politik tuh sangat berbahaya sekali. Saiki wae padha. Saiki wae padha. Jadi jika akumulasi dari mayoritas orang yang mempercayai keyakinan A dan B ini masih kolot dengan apa yang dia yakini dengan sendirinya, makanya kan kemarin saya bilang itu pasti terjadi benturan. Nah saat ini tujuannya dewe fokus saja. Kalau jenengan Jawa di jalan itu kita memurnikan itu lagi. Jadi nek saiki diwedar itu sebenarnya apa? Alam kita itu adalah manifestasinya diri kita. Cerminannya adalah diri kita. Saat ini nek diomong secara filosofi, wong Jawa hilang Jawane gitu toh, terus akhirnya luntur secara budi pakarti ini. Nah budi itu artinya apa toh sebenarnya? Ada yang ngerti tidak? Budi artinya kesadaran.
Dan kesadarannya luntur, ya sudah, pakerti atau tindakan yang dipantulkan ke alam semesta itu akan ikut disharmonis, akan ikut tidak seimbang. Akhirnya ketidakseimbangan ini akan menarik namanya praloyo. Karena kemampuan cipta itu intensitasnya lebih tinggi, maka alam itu akan melakukan peleburan, karsone itu akan merusak. Nah, kita mengantisipasi itu untuk membenahi jagat kita melalui pembenahan atau ngebur jagat dewi itu diri kita pantulkan nanti energinya keluar. Sebenarnya itu. Nah, ini kita nguri-nguri bareng, kita naik bareng nuwun sewu jika nanti ada sesepuh atau pilih sepuh yang memang mau mengasih masukan atau apa tentang itu. Tapi menurut saya nek wejangan itu tidak boleh diwedarkan, karena wejangan itu pitukon, itu laku, itu lakon. Ya, setiap diri manusia itu memiliki antropologi, kapasitas dan kapasitasnya sendiri. Tapi nek wedaran, wawasan itu boleh dikasih tahu. Karena wawasan itu adalah pola pikir. Wawasan itu adalah cara untuk bagaimana kita mencercapi indera, menggunakan indera kita untuk pengalaman dalam hidup bebrayan. Tapi nek lakon itu memang tidak bisa dikasih tahukan. Karena setiap orang itu punya prosesnya sendiri-sendiri. Ya itu kita nyicil bareng-bareng. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, manunggaling kawula Gusti itu sejatinya setiap ingsun atau kita itu kan sebenarnya manunggal. Yang membuat tidak manunggal itu adalah ilusi keterpisahan yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Nah, kita ini memiliki perangkat sebelum turun di Ngarcopodo ini memiliki perangkat. Ada 4: cita, ahangkara, manah, budi, pakarti. 5-nya pakarti. Nah, cita itu apa toh sebenarnya? Ada yang ngerti nggak? Cita ini bahasa Jawa lho. Sing ngaku wong Jawa jadi kudune ngerti ya. Cita itu adalah memori, karma, unduhane wohe pakerti. Itu ada di dalam setiap diri kita. Ilatmu seneng pedes, tapi sing siji senengnya asin, sing siji senengnya kecut, kok ora podo gitu. Itu memori. Bahwa lidahmu itu sudah pernah merekam sesuatu. Terus musik, kok ini senengnya kelenengan, sing iki senengnya Michael Jackson itu. Kenapa itu? Karena itu pernah merekam data telinga itu. Mata gitu sama, cita rasa yang ingin kamu lihat itu yang menenangkan, yang pas aku seneng lihat pemandangan lukisan itu ada rekaman di dalam mata Anda. Itu kita lihat dari situ ya. Itu ada namanya cita, itu rekaman memori kita. Nah, rekaman itu sekarang modal. Ketika kita hidup itu modal. Ketika modal itu terus Anda mengalami fase-fase tertentu, mengalami proses tertentu, dinamika tertentu. Terus misalnya ada neng candi kok tiba-tiba ada sesuk diimpeni dicapu. Berarti Anda itu mengakses memori Anda. Ini bahasa keren gitu. Nah, ini terkontaminasi oleh ahangkara, perasaan, dan manah. Manah itu pikiran. Nah, yang kita jangkau di dalam lakon ini adalah apa? Budi. Nah, budi itu sadar. Maka orang Jawa itu tidak pernah mengajarkan uang dadi baik atau apik, tapi sadar, weruh sejatinya yang misone dewi. Sadar itu berarti bisa melampaui antara baik dan buruk. Jadi orang yang sadar itu orang yang utuh, jumbuh, orang yang bisa ngempan papan. Tidak ada keyakinan satu terus akhirnya menyerang keyakinan dan menolak yang satunya, tidak ada. Tapi iso mapak ke iso ngenggoni. Nah, itu tujuan dari sikap sadar. Karena satu tubuh ini, Anda kalau ngomong manunggaling kawula Gusti, ini perbedaan di sini. Tapi berfungsi sesuai porsi dan proporsinya. Nah, ketika kita ini terpecah oleh ilusi, kita menganggap sesuatu yang berbeda itu adalah sesuatu yang rendah dan kita lebih tinggi, dan itu buruk bagi kita, salah. Dan kita mendikotomikan adanya hamba dan Gusti. Kita mendikotomikan antara langit dan bumi, padahal bumi itu bagian dari langit dan kawula itu bagian dari Gusti, tidak terpisah. Struktur, nitrogen, partikel, semua tidak terpisah. Nah, kita baca mulai dari apa? Aspek kulit, kita baca diri kita. Oke. Tangan kan beda karo kuping, tapi kan berfungsi sendiri-sendiri. Terus kan manunggal dalam satu hukum namanya tubuh. Sama. Jagat isine ya enek wong iki sing dadi ngono, dadi tangan iki dadi punggawa, dadi kuping iki dadi wong wiritan, iki dadi raja berarti mimpin kayak dene utek. Itu dalam satu tubuh namanya universalitas. Itu namanya manunggal.
Lah yang membuat terpisah itu kan wong itu adalah ahangkara dan manah. Ahangkara dan manah itu keluar, tapi kalau budi ke dalam. Barang siapa mengikuti ahangkara dan manah, dia akan berpotensi tersesat di dalam drama sang yang kala tatwa. Jadi jagat ini maya, sesuatu yang ada eneng ingsun angisane ora ana pangeran ingsun itu karena Anda memberi perhatian kepada itu. Coba nek sampean merem turu, gak eneng apa-apa. Maka kesadaran jagat ini ketok itu tergantung realitas ciptamu dewe. Aku ketemu Nyi Blorong ya, ciptamu dewe gitu ya. Nah dari cipta itu kamu harus bisa memaknai. Lah maknainlah diarani weruh. Kaweruh. Kaweruh itu berarti mengerti dimensi makna antara yang bisa direnungkan, digatrakan di dalam panca indera dan hanya dialami secara sadar. Nah kesadaran dibagi dua. Makanya kan eling lan waspada itu. Kesadaran itu bagi dua. Satu namanya awareness, itu kesadaran jaga, yang satu consciousness, itu kesadaran pemahaman. Nah wong sing kon nglakoni iki sebenarnya berlatih kesadaran jaga. Melek ku pitung dina pitung bengi. Meditasi semedi ngebleng 40 dina 40 bengi itu adalah mengalami keterjagaan. Diharapkan dari situ dia tidak terkontaminasi oleh ahangkara dan pikiran, lenyap. Baru dia tumbuh intuisi. Kira-kira begitu. Akhirnya pecah pangertene. Oh, tiba ini. Makanya neng nunggung dari wening itu bahasa getaran, kesadaran jaga. Nung terpecah di dalam memori otak, terpecah di dalam bahasa nalar. Lan nung ki dunung ketemu ing nalar. Terus mengagum oh tiba ing ngene ora sida kan gitu. Nah, itu urutane. Jadi Jawa, jiwa, Jawi. Jawa itu ke dalam, ya. Jiwa itu adalah kesadaran berpikir dan merasa. Jawi itu hasil olah Jawa dan jiwa. Jadinya Jawi karya. Nah sekarang yang Anda anggit, nek sok blangkonan yang mesti dibawi Jawi. Itu hasil karya dari Jawa dan jiwa. Nah yang kita gali ke dalam itu manunggaling kalau itu Jawa dan jiwanya dulu. Jangan langsung hasil. Engkau bengkeran, oyo-oyoan. Akhirnya sama menjadi manusia identitas dan kulit lagi. Ya, kira-kira gitu. Ini abu rampene pertama. Ben ora bingung.